Dan langsung saja kita akan mendengarkan keterangan persiapan dari sirkuit Mandalika ini beserta juga seluruh infrastruktur dan juga sarana-sarana penghubungnya untuk bisa menyambut bukan hanya para pembalap yang datang tapi juga para penonton, para pengunjung yang mungkin juga akan datang dari berbagai negara. Kita akan dengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto selaku Komandan Lapangan Persiapan MotoGP 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Putri. Baik, dan selain juga bersama Pak Hadi, kita juga sudah terhubung dengan Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Adita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam juga Marskal. Baik, Pak Hadi mungkin langsung saja kita ingin sekali mendengarkan Pak, bagaimana persiapannya hingga saat ini, karena kalau sekarang Januari sudah mau habis, sudah segera akan berganti Februari, artinya sudah semakin dekat ini kita akan menjadi tuan rumah dari tes MotoGP dan insya Allah Maretnya akan juga menjadi tuan rumah dari gelaran MotoGP Pak, silakan. Ya, memang sisa waktu 49 hari lagi masuk ke gelaran MotoGP 2022. Berbagai persiapan sudah kita lakukan, mulai dari infrastruktur, kemudian penataan kawasan, moda transportasi, penyediaan akomodasi, promosi produk lokal, protokol kesehatan, dan risk management sudah kita persiapkan semuanya. Kemudian untuk tempat balapan sendiri, ya, untuk racetrack-nya sudah 100%, kemudian race control building-nya sudah 100%, kemudian untuk race elektronik juga sudah 100%, termasuk dengan pit building-nya juga 100%. Memang saat ini ada beberapa persiapan khusus di dalam pit sendiri untuk penonton, diantaranya adalah penyelesaian VIP Village, kemudian penyelesaian grandstand baik premium, kemudian reguler, termasuk juga penyelesaian temporary paddock facility dan deck observation yang ada di dalam Mandalika di bukit 360 derajat. Sedangkan untuk penataan kawasan saat ini juga terus dilakukan, diantaranya adalah kita menata menghijaukan jalur bypass mulai dari depan Bandara Internasional Lombok sampai dengan sirkuit Mandalika, termasuk bukit-bukit yang ada di sekitar sirkuit, ada 6 bukit, semuanya kita tata dengan pohon-pohon estetika sehingga nantinya kelihatan cantik pada saat perhelatan MotoGP 2022. Semuanya sudah selesai dan siap untuk menerima penonton yang sudah kita rencanakan sebanyak 100.000 penonton. Baik, masih ada proses penyelesaian dan juga penataan, termasuk tadi Pak Adi sudah berikan informasinya, ada VIP Village dan juga grandstand dan beberapa hal lainnya. Nah ini Pak, targetnya rencananya kapan Pak untuk bisa diselesaikan dan juga sampai 100%? Ya, memang rencananya tanggal 15 Maret itu sudah selesai semuanya. Sehingga ketika masuk pada tanggal 18 Maret, sudah semuanya sudah 100%. Yang saat ini juga yang sedang kita terus persiapkan adalah pendukungnya. Di antaranya adalah moda transportasi, baik darat, laut, udara, akomodasi, kemudian juga kita penyiapan UMKM, berapa banyak produk UMKM-nya yang harus kita siapkan, termasuk juga yang paling penting adalah skema untuk protokol kesehatan bagi PPLN, khususnya adalah para atlet pendukung yang pada pramusim nanti tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari mereka akan datang dari Sepang, Malaysia sebanyak 900 orang, dan nantinya tanggal 18 sampai 20 Maret mereka akan datang dari Qatar karena Indonesia masuk putaran kedua dan jumlahnya kurang lebih adalah 2.500 orang. Baik, tadi sudah disebutkan, sudah disinggung oleh Pak Hadi mengenai adanya unsur-unsur lainnya, yaitu mengenai masalah transportasi. Mungkin Pak Adita bisa menjelaskan hal ini, berbagai macam kesiapan yang mendukung transportasi di pelabuhan termasuk khususnya sudah siapkah hingga sejauh ini, Bu? Ya, Mbak Putri. Jadi MotoGP ini sebenarnya sudah
kita sudah punya pembelajaran ya sebelum masuk ke MotoGP, yaitu ketika kita menyelenggarakan World Superbike pada tahun lalu. Nah, ini sebuah lesson learn yang juga persiapan sehingga kami khususnya di sektor transportasi ini punya banyak pengalaman dan juga pembelajaran untuk mempersiapkan infrastruktur transportasi baik itu prasarana maupun sarana dalam rangka mendukung gelaran MotoGP 2022 ini. Yang pertama tentu kita melihat bahwa secara jumlah orang itu pasti akan jauh lebih besar daripada World Superbike ya. Tadi sudah disebutkan oleh Marcel Hadi Cahyanto bahwa kira-kira ada lebih dari 150.000 orang penonton, belum lagi nanti official dan atletnya, yang ini tentu membutuhkan sarana transportasi untuk mobilitas. Baik itu kalau penonton tentu dari mulai mereka berangkat dari tempat mereka, kota mereka keberangkatan, sampai di kota Lombok, sampai menuju ke sirkuit, dan sampai kembali lagi ke kotanya. Ini membutuhkan mobilitas dan juga konektivitas yang tentunya harus aman dan nyaman. Dan tentu harus sehat ya, karena kita masih dalam suasana pandemik. Nah, untuk itu kami di Kementerian Perhubungan sudah mempersiapkan prasarana dan sarana di semua sektor, baik itu di udara, laut, maupun di darat. Baik. Kita tahu bahwa untuk menuju ke sirkuit ini sejak dari ketibaan baik itu di bandara maupun di pelabuhan ini membutuhkan konektivitas di jalan darat dan itu juga sudah dipersiapkan. Antara lain kalau untuk udara Mbak Putri, kita saat ini telah mempersiapkan 3 bandara. Yang pertama tentu Soekarno-Hatta, karena para pendatang atau pelaku perjalanan luar negeri ini akses masuknya itu bisa dari Soekarno-Hatta maupun juga dari Denpasar. Baik, Bu. Nah, kemudian kita juga sedang mengusulkan bandara Zainuddin Abdul Majid yang ada di Lombok ini untuk bisa juga menjadi bandara internasional. Baik, Bu Adita. Mungkin kita tahan dulu sampai di situ, Bu Adita. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda, termasuk Pak Hadi. Ini masyarakat ingin sekali mengetahui dari gelaran World Superbike kemarin ada beberapa mungkin yang harus dievaluasi, yang juga harus dibenahi. Nah, ini bagaimana? Apakah sudah berjalan maksimal pembenahan-pembenahannya? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Hadi, kita paham betul, kita yakin betul bahwa pihak panitia ini sudah melakukan persiapan yang maksimal untuk mengantisipasi segala macam kendala. Tapi ada mungkin pikiran dari masyarakat, kekhawatiran dari masyarakat agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti yang kemarin ada waktu saat menjadi tuan rumah World Superbike, Pak. Seperti adanya genangan dan sebagainya. Nah, bagaimana mengantisipasi hal ini, Pak? Baik, terima kasih. Dari evaluasi WSBK, ada beberapa hal yang kita catat dan saat ini terus kita perbaiki sehingga gelaran MotoGP nantinya semuanya sudah bisa teratasi dengan baik. Di antaranya adalah banjir. Banjir saat ini kita terus menyelesaikan perbaikan drainase baik di dalam sirkuit maupun di luar sirkuit. Kemudian perbaikan di sana ada lagun hingga air yang keluar dari sirkuit nantinya akan kita langsung pompa masuk ke lagun. Kemudian juga kita sedang membangun adalah saluran untuk pengendali banjir yang panjangnya kurang lebih 7,2 km dan mampu untuk bisa menyerap air dengan kapasitas 78 meter kubik per menit, sehingga dengan dibangunnya pengendalian banjir, kemudian dibangunnya pompa untuk menyerap air masuk ke lagun, kita harapkan semua bahwa masalah banjir sudah bisa teratasi. Kemudian yang kedua, yang memang kemarin menjadi temuan adalah terjadinya penumpukan penonton ketika mereka selesai menonton WSBK. Manajemen rekayasa lalu lintas sampai saat ini terus kita buat, kita simulasi, baik nanti pemberangkatan dari tempat, yaitu ada 5 pintu yang akan kita buka, yaitu pintu dari Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Kayangan, dan termasuk juga Bandara Internasional Lombok. Kita buat manajemen rekayasa lalu lintas masuk ke sirkuit baik melalui pintu timur maupun pintu barat, kemudian akan kita sekat di sana untuk masuk ke sirkuitnya sendiri,
menuju gate 1, 2, 3 kita akan atur. Sehingga di pintu timur maupun pintu barat akan kita buka di sana adalah kios-kios untuk UMKM, termasuk kita buat hiburan, baik di timur atau barat untuk mengatur para penonton masuk gate 1, 2, dan 3. Demikian. Baik. Bu Adita, ini juga menjadi pertanyaan bagaimana dengan masalah protokol kesehatan. Adakah kebijakan khusus diperlakukan? Karena nanti tentunya akan masuk orang dari berbagai macam negara, apalagi di dalam negara kita sendiri, Bu, tanah air ini kasus Omikron juga meningkat, Bu. Ya, mengenai protokol kesehatan tentu ini juga menjadi concern kami dan seluruh unsur di pemerintahan ya. Mengenai protokol kesehatan sendiri termasuk syarat perjalanan dan juga bagaimana prokes itu diterapkan, tentu kami akan merujuk kepada apa yang nanti ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ya, termasuk aturan mengenai pelaku perjalanan luar negeri yang khususnya untuk penonton official maupun untuk para atlet membalap. Ini tentu nanti akan ada aturannya dan kami tentu akan merujuk ke sana. Prinsipnya adalah Mbak, bahwa transportasi yang nanti digunakan, karena kami memang fokus mengelola transportasi ini, agar ini juga tidak menjadi tempat terjadinya transmisi atau penularan. Jadi protokol kesehatan selain merujuk kepada ketentuan yang ada, adalah juga meningkatkan pengawasan yang dilakukan baik oleh operator bandara, operator pelabuhan, maupun juga oleh maskapai maupun operator sarana transportasi. Jadi ini yang kami tekankan kepada para operator dan ketentuannya tentu akan dikoordinasikan bersama Satgas. Dan juga yang tidak kalah penting Mbak, ini sebenarnya adalah tentu nanti aturan mengenai karantina ya, yang ini juga pastinya akan ditetapkan kemudian konsep-konsep bubble yang mungkin nanti juga akan diterapkan. Pada prinsipnya di sektor transportasi kami sudah banyak sekali pembelajaran dan evaluasi juga, baik dari World Superbike maupun juga aturan mengenai pelaku perjalanan luar negeri yang kita terapkan sekarang. Sehingga seperti syarat mengenai vaksinasi, syarat mengenai tes PCR, kemudian syarat karantina, saya rasa itu yang nantinya juga akan menjadi rujukan kami. Baik. Itu Mbak, dan tentu ini butuh kerjasama juga ya dari masyarakat setempat, para penonton yang itu kebanyakan mungkin berasal dari masyarakat kita sendiri di Indonesia, untuk juga sama-sama punya kesadaran lah untuk menjaga protokol kesehatan, karena menurut kami ini kolaboratif, tidak hanya ketentuan yang dibuat dan pemerintah melakukan pengawasan, tetapi yang juga tidak kalah penting peran serta aktif masyarakat ya untuk mendukung prokes ini sehingga kita semua aman dan nyaman dalam menikmati gelaran event ini. Baik, terakhir mungkin menutup singkat dari Pak Hadi, kemudian juga mungkin bisa jelaskan singkat saja Pak, bagaimana mengenai komunikasi karantina ini sudah dikomunikasikankah kepada tim-tim di MotoGP Pak? Silakan. Ya baik, untuk protokol kesehatan kita sudah terus laksanakan koordinasi dengan ASO juga dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid nasional maupun lokal, khusus untuk PPLN, pelaku perjalanan luar negeri, akan kita laksanakan skema travel bubble, gelembung perjalanan dari Sepang menuju Bandara Internasional Lombok. Karena di Sepang juga mereka sudah di bubble, kemudian masuk di Bandara Internasional Lombok, karena nanti menggunakan pesawat charter, mereka akan masuk melalui ABU Bridge, kemudian cek peduli lindungi, EHAS, kemudian melaksanakan imigrasi, mengambil barang, dan kemudian masuk ke custom declaration. Dari custom declaration selesai, dia masuk ke pick up zone. Dari pick up zone juga masih dalam masuk kawasan bubble. Dari situ kita antar dengan kendaraan khusus menuju ke hotel. Di hotel kita laksanakan PCR. Kalau negatif dia bisa langsung bekerja menuju ke tier 1 di pedok area. Kalau yang bermasalah atau memang positif akan kita laksanakan perawatan karena di sana ada Satgas bubble. Demikian. Itu gambaran dari mereka melaksanakan karantina dengan sistem bubble. Iya, Pak Hadi terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi ini. Masyarakat juga jadi mengetahui Pak bagaimana perkembangannya sejauh ini untuk kesiapan Mandalika. Kemudian juga Ibu Adita terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga menjelaskan bagaimana dukungan kesiapan dari faktor perhubungan kepada kami. Sekali lagi terima kasih Ibu Adita dan juga Pak Hadi. Selamat malam, selamat aktivitas kembali.